Hai teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, aku akan jelasin untuk kalian yang masih bingung kalian harus investasi di mana. Dan ini sangat cocok untuk teman-teman yang penghasilannya masih UMR ya. Jadi tenang aja, stay tune. Jenis investasi pertama, investasi reksadana. Jadi investasi reksadana itu cocok banget untuk pemula karena apa? Low risk. Teman-teman gak perlu khawatirin setorannya harus banyak. Jadi teman-teman yang masih baru mulai nih, kalian bisa mulai investasi dengan uang Rp100.000 aja. Selain itu, resikonya juga rendah karena kalian akan dibantu oleh manajer investasi untuk mengelola dana kalian. Jadi kalian tinggal setor dana, kalian duduk manis di rumah, dana kalian akan otomatis berputar. Ada 3 jenis reksadana. Yang pertama yaitu pendapatan tetap, yang kedua adalah pasar uang, yang ketiga adalah saham. Jadi kalian silahkan pilih mana yang sesuai dengan profil resiko kalian. Nah, aku pengen tahu sih dari teman-teman di sini, siapa sih yang belum tahu profil resiko investasi teman-teman tuh seperti apa dan bagaimana cara mengetahuinya? Teman-teman boleh komen di bawah supaya aku bisa bikinkan satu sesi khusus untuk ngebahas itu ya. Dana yang teman-teman investasikan di reksadana nanti akan dikelola oleh manajer investasi. Manajer investasi ini akan membagi dana kita ke beberapa instrumen seperti saham, obligasi, deposito. Tentu saja mereka akan membagi sesuai dengan profil resiko teman-teman. Platform apa sih yang mempermudah kalian untuk membeli reksadana? Ini bukan video promosi ya, tapi aku menggunakan Bibit. Halo Bibit, aku promosiin kamu. Enggak guys, jadi ini adalah pengalaman pribadi aku. Jadi aku sudah menggunakan Bibit sejak kurang lebih 4 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu. Itu aku sudah mulai menggunakan Bibit. Aku metodenya adalah setoran bulanan. Jadi tiap bulan aku akan setor ke Bibit sesuai dengan profil resiko aku tentunya mau masuk ke bagian mana. Udah deh, aku tinggal duduk-duduk cantik. Jenis investasi kedua yaitu investasi saham. Kalian pasti udah sering dengar dan kalian pasti udah ada yang mencoba kan. Investasi saham ini sering dikaitkan oleh modal yang besar dan return yang besar juga. Padahal belum tentu loh. Karena membutuhkan modal yang besar, banyak juga yang kurang percaya diri nih untuk memilih saham sebagai tempat investasinya. Pemula dengan modal kecil bisa mencoba membeli saham kecil-kecilan yang tidak terlalu mahal satu lotnya. Contohnya ini, harganya segitu. Atau ini, harganya segini. Kalian bisa sesuaikan ya sesuai dengan pendapatan kalian. Jenis investasi ketiga, investasi emas. Nah, biasanya investasi ini sangat digemari oleh kaum nenek-nenek kita atau orang tua kita yang sangat ingin uangnya aman. Biasanya mereka OTW langsung beli emas gitu kan ya, karena kita simpan sendiri, emasnya kita tahu juga gitu. Dan pastikan kalau kalian membeli emas, beli emas batangan. Kalau kalian memang niatnya untuk investasi nih, jangan membeli emas perhiasan karena harganya itu akan turun. Kalian membeli emas perhiasan, biasanya kan ada kayak diamondnya atau kayak batu kecil-kecil yang sparkling. Sorry, aku kurang tahu apa namanya. Itu ketika kalian beli akan dihitung timbangannya. Jadi biasa emasnya aja, biasa kadarnya nggak sampai 99% juga kan, biasanya 75%. Itu katakanlah 2 gram ditimbang. 2 gram itu sudah dengan hiasannya atau pernak-perniknya. Sedangkan kalau kalian jual, pernak-perniknya itu tidak dihitung lagi. Jadi kalian akan mengalami penurunan nilai. Makanya saran aku, kalau memang niatnya untuk investasi, bukan untuk ini ya kita pakai, kita pergunakan, mendingan kalian beli emas batangan. Emas ini sangat cocok banget untuk teman-teman yang akan menyimpan uangnya selama 5-10 tahun. Jadi jangka panjang ya. Ini kurang cocok banget kalau kalian cuman simpan setahun atau 2 tahun, karena ketika kita membeli dan menjual emas itu akan ada
selisih gitu, harga jual dan harga belinya itu akan selisih. Jadi itu tidak akan terasa selisihnya ketika harganya memang sudah meningkat jauh gitu, lebih mahal. Makanya itu sangat cocok untuk teman-teman yang mau invest di 5-10 tahun. Untuk yang kepo, 5 tahun lalu emas harganya berapa? Aku tulis di sini. Sedangkan sekarang harganya berapa? Aku tulis di sini juga. Bayangin, kalian dalam 5 tahun sudah bisa mendapatkan selisih atau income kalau kalian jual ya dari investasi sebesar ini. Untuk kalian yang belum mampu membeli emas dengan pecahan 1 gram atau 2 gram, kalian bisa membeli emas online. Biasanya itu udah banyak banget ya, sekarang even e-commerce pun itu udah mulai menjual emas-emas online. Jadi kalian bisa biasanya mulai dengan Rp10.000 aja. Kalau aku nggak salah ya, kalian bisa koreksi di bawah siapa yang pernah beli emas online. Karena aku nggak pernah beli emas online, teman-teman juga boleh saling sharing pengalaman kalian. Terus kalian untuk yang kepo, Kak, gimana sih cara beli emas batangan atau emas yang fisik sudah dicetak ya. Jadi dalam bentuk fisik itu di mana? Aku akan bikinin video khusus untuk itu. Pastikan kalian nonton ya. Segitu aja pembahasan kali ini, semoga bermanfaat bagi kalian yang merasa pengen aku ngebahas tentang suatu hal atau yang relate sama keuangan. Kalian bisa komen di bawah, please let me know anything. Kalau kalian ada pertanyaan pun aku akan jawab sebisa aku.